Kita bersyukur bahwa Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kita percaya bahwa di awal tahun yang baru ini kita memulainya juga bersama-sama dengan keluarga Elohim. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Besar kasih setiamu buat setiap kami. Biar damai sejahtera-Mu memenuhi setiap kami saat ini Tuhan. Kami letakkan semua beban, semua ikatan-ikatan apapun yang menghalangi kami dengan Engkau saat ini. Biar damai sejahtera-Mu mengalir pada setiap kami, memerdekakan hati kami Tuhan. Penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Sehingga kami siap Tuhan menjalani hari-hari bersama dengan Engkau dan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan bila ku pandang hasil karya gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekeliling, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Katakan damai sejahteraku, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Katakan bila ku pandang hasil karya gunung dan lembah yang hijau, di sanalah aku bertemu denganmu Yesus Tuhanku. Yes Lord. Hening dan sejuk sekeliling, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak
Kami sembah Engkau Yesus di tempat kudus-Mu. Ku sembah selamanya, berdamai kami. Ku sembah Namamu yang kudus. Haleluya. Inilah ucapan syukur kami buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Penyertaan-Mu dan kesetiaan-Mu Tuhan yang gak pernah berakhir dalam hidup kami. Ku sembahkan segala pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus ya Roh Kudus. Benar Tuhan, damai sejahtera-Mu dalam hidup kami adalah seperti air sungai yang tidak pernah kering Tuhan. Kami nyatakan itu terjadi dalam hidup setiap kami. Biar terus mengalir kasih-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mulai di awal tahun ini dengan tuntunan dari Roh Kudus dalam kami melakukan hal-hal yang mau kami lakukan. Tuntun kami terus ya Roh Kudus. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami berkumpul di sini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada tengah-tengah kami yang akan mengajari setiap kami. Dan kami percaya kami akan mendapatkan sesuatu yang membuat kami semakin mengerti lagi, lebih dalam lagi hikmat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman hari ini menjadi kekuatan buat setiap kami, menjadi inspirasi buat setiap kami, dalam kami menjalani hari-hari kami berikutnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati setiap kami yang hadir di siang hari ini. Kami juga memberkati setiap perangkat yang kami pakai Tuhan, semuanya berjalan dengan baik tanpa ada gangguan apapun. Hari ini juga kami berkati Tuhan, meskipun di luar mendung atau hujan atau apapun itu kami percaya semuanya adalah berkat buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, shalom. Selamat siang setengah sore ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Seperti biasa ini memang lagi jam rawan, tetapi Bapak Ibu semuanya masih menyempatkan diri dan mau bergabung bersama-sama di dalam acara RRS ini. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Edi, Bu Tanti, Bu Ning juga sudah memberikan kesempatan buat saya untuk membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Baiklah. Nah, ini dia tema yang saya bawakan di tahun 2025, tahun pengharapan. Jadi sebelum masuk ke dalam materinya, saya ucapkan masih selamat tahun baru ya Bapak Ibu, walaupun kita sudah masuk di bulan Februari, selamat tahun baru.
Di tahun yang baru ini kita percaya kita ada di dalam perlindungan Tuhan dan kita mempunyai pengharapan karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sebetulnya kita belum terlalu terlambat juga karena kemarin kan belum lama baru tahun baru Imlek ya. Jadi masih ada rasa-rasa tahun baru apalagi yang pakai baju merah gitu kan. Masih serasa Imlek kan. Oke, selamat tahun baru ya. Oke. Oke, kita ngobrolin soal tahun baru, ya. Kenapa tahun pengharapan? Nah, akhir tahun 2024 menjelang tahun 2025, saya secara pribadi itu mendapat bahwa tahun 2025 ini adalah tahun pengharapan. Kita tahu bahwa teman-teman kita juga mendapatkan sesuatu pada saat berdoa. Banyak yang juga mendapatkan bahwa tahun ini adalah tahun terobosan, bahwa tahun ini tahun kemenangan, tahun pemulihan, dan semuanya. Dan kita aminkan semuanya. Tetapi saya secara pribadi saya dapatkan tahun pengharapan. Terobosan, pemulihan, kemenangan tidak akan dapat terjadi tanpa adanya pengharapan. Hari ini kita mau belajar mengenai apa itu pengharapan, bagaimana supaya kita bisa mencapai di akhir tahun, di mana tahun ini adalah tahun pengharapan. Kita mau bahas kenapa sih pengharapan itu penting, ya Bapak Ibu ya. Karena selama masih ada pengharapan, pastinya masih ada tanda-tanda kehidupan. Itu yang penting, Bapak Ibu. Tanda-tanda kehidupan adalah kalau masih ada harapan. Contoh seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada orang yang sedang terjadi, ada kejadian bencana ataupun kecelakaan. Pernah tuh ya ada kejadian bencana alam di mana rumah-rumah itu roboh, begitu kan? Nah, ada orang itu sudah tertimbun. Wah, sudah tertimbun sama banyak-banyak batu-batu gitu. Tetapi dia masih ada pengharapan, dia masih bertahan dan dia selalu berkata, tolong, tolong. Masih ada pengharapan. Bahwa suatu ketika ada orang yang akan datang dan membantu menyelamatkan dia. Entah itu anjing pelacak, entah itu orang, pasti akan datang karena mendengar suaranya. Itu orang yang ada pengharapan. Berarti orang yang ada pengharapan, dia tidak akan putus asa dan dia akan terus penerus walaupun dia sudah semakin lemah, suaranya makin lemah. Itu artinya ada tanda-tanda kehidupan. Jika kita hilang pengharapan, maka yang muncul adalah kematian. Kematian itu bisa ada 3 macam. Pertama adalah mati rohani, karena hubungan dengan Tuhan itu jauh dan terputus. Kematian rohani, wah rasanya merasa istilahnya tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan kok rasanya jauh ya, rasanya Tuhan itu nggak mendengar doaku. Akhirnya apa? Hubungannya makin jauh, terputus, bahkan akhirnya benar-benar sudah terhilang dan tidak mengandalkan Tuhan lagi. Beralih ke dalam apa? Mengandalkan rohaninya, mengandalkan jiwaninya, mengandalkan jiwaninya. Tetapi kalau saat jiwaninya pun mati, nah tanda-tanda kejiwaan mati itu gimana? Karena adanya kecemasan, kekhawatiran, ya, lelah karena mengandalkan diri sendiri atau orang lain, mungkin mulai merasa tidak tenang, adanya kepahitan, pikirannya terganggu, overthinking. Nah, itu dia yang menyebabkan putus asa. Ujung-ujungnya mati aja. Ya. Kemudian tanda-tanda hilangnya pengharapan. Setelah jiwanya ya mulai kepengen mati aja, terjadilah kematian jasmani. Karena apa? Kematian jasmani itu mulainya apa? Ada kepahitan. Nah, mulai dari kepahitan timbul penyakit, ya kan gitu. Seperti penyakit GERD, kanker, kelemahan tubuh, sehingga akhirnya terakhir kembali lagi ingin bunuh diri. Nah, berkaitan dengan pengharapan. Tuhan itu mengingatkan kita di dalam Ibrani 6 ayat 19. Firman-Nya berkata demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita
yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu, di sini dikatakan pengharapan itu sauh. Sauh itu apa, Bapak Ibu? Tahu ya, pernah tahu ya sauh. Sauh itu adalah jangkar. Seperti ini, sauh itu jangkar. Jangkar ini biasanya ada di suatu kapal. Sebuah kapal yang berlayar di tengah laut lepas, dia biasanya punya jangkar. Tetapi perahu kecil biasanya tidak punya jangkar. Ya, jangkar itu seperti ini. Mari kita bahas sedikit ya mengenai perahu dan jangkar. Nah, kita tahu bahwa di dalam Alkitab kita banyak mendengar perumpamaan-perumpamaan, cerita-cerita mengenai apa? Mengenai bagaimana ada murid-murid Yesus bersama Yesus, kemudian ada badai, bagaimana Tuhan Yesus menghardik badai, kemudian bagaimana Tuhan Yesus Petrus yang berani keluar daripada perahu pada saat itu ya. Tuhan Yesus tengah malam, selalu background-nya selalu laut, danau, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau kita perhatikan lagi, ternyata lautan luas itu tuh seumpama dunia. Kita itu berada di dalam dunia. Kita bisa lihat ya, kalau orang nih ya mau orang yang baru menikah, biasanya dibilang begini, waduh selamat ya, selamat menempuh hidup baru, selamat menikmati rumah tangga yang baru, menikmati biduk rumah tangga yang baru bersama Tuhan Yesus sebagai nahkodanya. Selalu seperti itu. Karena apa? Memang selalu diperumpamakan bahwa hidup kita itu seperti ada di dalam perahu. Ya. Nah, lautan yang luas itu dunia. Jadi dunia itu kadang-kadang tenang, lagi aman, tentram, damai sejahtera, ya, gitu ya. Kemudian ada juga gelombang. Atau kadang-kadang ada badai. Nah, pada saat keadaan tenang, bergelombang dan badai, apakah kalau kita suatu kapal atau kita ada di dalam kapal ataupun kita yang punya kapal, apakah kita punya sesuatu yang bisa membuat kita bertahan? Yang bisa membuat kita bertahan kalau kita adalah kapal adalah jangkar ataupun sauh. Biasanya orang menaruhkan sauh ya, dimasukkan ke dalam air yang dalam dan lalu disangkutkan. Ya, disangkutkan di situ supaya apa? Supaya kapalnya tidak terombang-ambing, tidak terbawa arus, tidak terkena kapal karam karena menghantam batu-batuan, ya, sehingga kapal itu tetap ada di dalam posisinya. Nah, jangkar yang tadi yang Bapak Ibu bisa lihat di perahu tersebut itu tergantung pada jenis kapalnya. Nggak mungkin kapal yang besar jangkarnya kecil, nggak mungkin kapal yang kecil jangkarnya besar. Jadi setiap kapal pasti ada jangkar yang sesuai dengan keperluannya, ya. Ternyata ada macam-macam jangkar. Kita sebagai pemilik kapal atau kapalnya, kita harus memilih jangkar yang tepat dan kuat sesuai dengan medan yang diarungi. Ada jangkar yaitu seperti pengharapan palsu yang tidak kuat karena dasarnya bukan firman Tuhan. Tetapi ada jangkar yaitu pengharapan yang kuat yaitu saat kita memegang erat janji Tuhan. Itulah jangkar. Jangkar itu adalah kalau kita mengundang Tuhan Yesus di dalam perahu kita. Nah, jangkar yang kuat adalah firman Tuhan dan kita memegang janji firman Tuhan itu dengan erat. Itulah jangkar yang kuat. Sehingga pada saat diombang-ambingkan kita tidak terpengaruh. Jika jangkar kita tidak kuat, maka akan putus pengharapan. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 tersebut dikatakan, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya. Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, Bapak Ibu. Jiwa kita akan terpengaruh kalau kita di dalam keadaan yang terombang-ambing. Bahkan kalau keadaan tenang pun bisa terlena. Pada saat badai apalagi? Yang terpengaruh itu yang paling utama itu jiwa. Ya.
Pada saat kita punya yang namanya jangkar, itu akan masuk jangkar itu ke dalam, ke bawah laut. Sehingga tidak tergoncangkan ataupun terseret arus dunia. Kita akan kokoh dan pada kepercayaan kita, yaitu memegang dan percaya pada janji Tuhan. Nah, kemudian di firman tersebut dikatakan, bahkan dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu, pernah nggak mikirin, maksudnya apa sih pengharapan kok sampai di belakang tabir itu maksudnya apa? Maksudnya begini, pengharapan kita itu bukan hanya pada janji saat ini saja, tetapi adalah pengharapan bahwa kita bisa masuk sampai ke belakang tabir, sampai menerima kemuliaan Allah, bertemu muka dengan Tuhan, bahkan nantinya kita bisa masuk dalam kerajaan 1000 tahun, langit baru, bumi baru, bahkan masuk Yerusalem baru. Ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan sampai ke belakang tabir. Jadi salah satu hal yang harus kita miliki adalah pengharapan. Ketika kita memiliki pengharapan, maka kita memiliki sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bagai sebuah kapal yang mengarungi lautan luas, ketika kapal tersebut menurunkan jangkarnya, maka kapal itu tidak akan terbawa ataupun terseret arus. Kapal itu tetap pada posisinya, kemanapun arus menariknya. Demikian juga hidup umat yang percaya kepadanya. Dunia ini bagaikan laut yang sangat luas. Dan umatnya bagaikan kapal yang sedang mengarunginya. Dan Tuhan menyediakan sauh, yaitu pengharapan, untuk dapat dilabuhkan. Bisa sampai menuju ke dasar laut. Supaya kita tidak terseret oleh arus dunia ini. Sauh yang dilabuhkan tidak sekedar dilabuhkan di bawah laut, di dasar laut, tetapi kita melabuhkan sauh pengharapan kita ke atas, yaitu ke Tuhan Yesus sendiri. Keadaan apapun yang terjadi, goncangan sebesar apapun, badai apapun yang mencoba menyeret kehidupan kita, tidak dapat menggoyahkan iman kita terhadap Kristus. Syukur kepada Allah bahwa pengharapan yang kita miliki merupakan sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sehingga apapun ramalan yang boleh dikatakan, apapun yang terjadi, kita tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus, dan pengharapan tidak mengecewakan karena Tuhan akan senantiasa memegang kita dengan tangannya yang memberi kita kemenangan demi kemenangan. Memasuki tahun yang baru, banyak paranormal memprediksi tentang apa yang terjadi. Begitu banyak hal-hal yang negatif yang mereka sampaikan, seperti akan terjadi berbagai bencana alam, kecelakaan pesawat, kejahatan, dan lain-lain. Bahkan situasi ekonomi di dalam negeri ataupun dunia juga semakin sulit. Lapangan pekerjaan terbatas, banyak perusahaan yang mengurangi karyawannya. Hal ini semakin banyak menambah pengangguran. Situasi kondisi yang tidak jelas juga membuat kita semakin bingung dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan di tahun yang sekarang, bahkan tahun yang akan datang. Karena kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu, kita tadi sebelum acara dimulai kita bicara dengan Ibu Alvina bagaimana kondisi dunia, bagaimana beberapa perusahaan juga tutup. Betul, isu di tahun 2004 kita bisa lihat bahwa ada isu yang namanya megatrust di Indonesia. Bahwa daerah-daerah yang di sini, yang warnanya merah ini katanya ini akan terpengaruh megatrust, di mana ini adalah gempa dahsyat, di mana lempeng dunia ataupun lempeng bumi ini akan bergerak, bergeser, sehingga menyebabkan gempa bumi. Dan di sini tidak terlalu jelas ada berapa skala Richter yang akan terjadi kalau sampai lempengan itu bergeser. Ya. Selain itu, ada loh, ternyata ada 9 negara yang terancam bangkrut. Ada Afghanistan, ada Argentina, Mesir, Laos, Lebanon, Myanmar, Pakistan, Turki, Zimbabwe. Kita sebelumnya nggak terlalu peduli, nggak pernah tahu. Tetapi begitu tahun 2024, wah ternyata banyak ya. Bahkan negara-negara yang tadinya baik-baik saja mulai kolaps, gitu kan. Dan kita bisa mendengar, kita mencari, bahkan menemukan data perusahaan di Inggris mulai bangkrut, ada 2.361
pergantian pemerintahan di mana setelah Ratu Elizabeth meninggal, sekarang dipegang oleh Pangeran Charles, berimbas juga terhadap ekonomi di Inggris yang tadinya sepertinya stabil. Yang tadi kita bicarakan ternyata 4.215 perusahaan di Jerman bangkrut pada kuartal 4 tahun 2024. Tadi waktu kita ngobrol-ngobrol, Bu Alvina cerita bahwa sepertinya Volkswagen, ya, VW yang kita kenal dengan VW Kodok, VW Kombi, sepertinya akan bangkrut juga. Karena terimbas karena apa? Perubahan menjadi mobil-mobil listrik. Di Indonesia sendiri, ya, ada beberapa perusahaan Indonesia yang menutup beberapa cabang. Contohnya KFC, Pizza Hut, dan bahkan ada yang tutup permanen. Yang kita tidak pernah pikirkan bahwa Jepang yang begitu kuat, ada 1.000 perusahaan di Jepang yang bangkrut juga. Bapak Ibu, kondisi keamanan, kondisi ekonomi, kita nggak pernah tahu. Tetapi bagaimana kita masih bisa tetap berharap kepada Tuhan. Melewati apa yang terjadi tahun 2024 tersebut. Ya. Saat kita mendengar berita yang mengguncangkan tersebut, kita boleh mendengar banyak berita, menggemparkan, membuat kaget. Tetapi jangan berita itu masuk ke dalam pikiran Bapak Ibu ya, dan jangan masuk ke dalam hati. Karena bisa menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, karena itu adalah siasat si jahat yang membuat manusia khawatir, cemas, membunuh mereka secara perlahan-lahan. Mari kita ubah cara pandang kita dengan pembaharuan akal budi yang diberikan oleh Tuhan, maka kita bisa berkata di luar boleh ada krisis, tetapi aku adalah anak Allah yang aku ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Aku percaya bahwa damai sejahteranya melingkupi aku dan ada pengharapan dalam Tuhan karena janjinya. Ya dan amin bagi yang percaya kepadanya dan aku hidup di dalam kelimpahan. Dan ini adalah cara berpikir, cara pandang yang harus kita pakai, Bapak Ibu. Jadi lawan pengharapan adalah ketakutan ataupun kekhawatiran dan ketidakpercayaan. Bagaimana kita bisa timbulnya pengharapan? Ya, bagaimana kita bisa menimbulkan pengharapan? Pengharapan tidak berdiri sendiri ternyata Bapak Ibu. Pengharapan itu berkaitan dengan iman, dengan kasih, dengan damai sejahtera. Itu salah satu yang tadi kita nyanyikan, damai sejahtera, Sang Pencipta, damai sejahtera Tuhan yang menyertai kita. Dengan adanya iman, kasih, dan damai sejahtera, sehingga orang memiliki pengharapan di dalam dan kepada Allah. Iman menempatkan manusia memiliki kepercayaan kepada Allah. Jadi kepercayaan kepada Allah itu ditunjukkan oleh iman. Iman suatu kepercayaan kepada Allah. Di mana kita belum melihat tetapi kita percaya bahwa Allah melakukannya. Sehingga ia bisa menaruh pengharapan kepada Allah, orang tersebut. Pengharapan adalah sikap orang percaya yang mengenal Allahnya. Nah Bapak Ibu, ini saya mau kupas sedikit mengenai pengharapan adalah sikap orang percaya yang mengenal Allahnya. Contoh Bapak Ibu, kita di sini kenal dia dengan Pak Edi. Kita tahu bagaimana Pak Edi membawakan firman, bagaimana Pak Edi mendoakan, bagaimana pelayanan Pak Edi. Kita percaya dong dengan apa yang dikatakan oleh Pak Edi. Dan kalau kita berdoa, tolong dong Pak Edi, tolong doain. Pasti Pak Edi doain nggak? Pasti ya. Karena apa? Karena kita kenal Pak Edi. Karena kita tahu Pak Edi. Sehingga apa? Kita percaya. Kita percaya bahwa Pak Edi pasti ngedoain saya. Seperti itu. Nah, sama dengan Tuhan kita. Kalau kita, apakah kita punya hubungan nggak sama Tuhan? Apakah kita kenal dengan Tuhan kita nggak? Apakah kita percaya bahwa pada saat kita minta, pada saat kita meminta sesuatu, apakah Tuhan juga dengar, bahkan Tuhan juga mengabulkan doa kita? Perlu adanya pengenalan akan Tuhan. Itulah kenapa perlunya adalah roh pengenalan akan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu ada kenal satu sama lain sehingga apa? Kita timbul suatu kepercayaan yang itu yang akhirnya namanya iman. Pengharapan itu biasanya akan timbul jika ada suatu masalah Bapak Ibu. Waktu tidak ada masalah,
Orang biasanya kurang pengharapan. Karena hidup sudah mulai nyaman. Tapi begitu ada pencobaan atau pengujian, maka iman timbul. Dan pengharapan juga timbul. Timbulnya pengharapan kita bisa lihat di dalam Roma 5 ayat 1-5. Sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Kita bahas sedikit-sedikit ya. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman. Jadi yang dibenarkan oleh iman, yang diperlukan pertama apa? Iman. Jadi perlu ada iman, suatu kepercayaan kepada Tuhan. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita perlu hidup damai sejahtera. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa? Waktu kita hidup damai sejahtera itu bahwa tidak ada rasa tertuduh lagi, kita dapat datang kepada Tuhan, datang kepada Allah dengan apa adanya, dengan kita bisa bilang karena apa? Karena kita yang pasti kita sudah bertobat. Dan karena selama ada dosa, selama ada halangan-halangan tersebut, kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Jadi pastinya kita harus bertobat dan kita harus berdamai dengan Allah Bapa. Berdamai dengan Tuhan Yesus. Melalui Tuhan Yesus ya. Jadi kita ada hidup damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Oleh Dia, oleh Tuhan Yesus, kita beroleh jalan masuk oleh iman. Jadi oleh iman kita ini kepada kasih karunia. Dan kalau kita sudah dapat iman, kita masuk lagi ke dalam kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah di dalam pengharapan. Nah, di dalam kasih karunia karena kita dikasihi, kita udah kenal Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti mengasihi, bahwa ada pengharapan. Kita bermegah di dalam pengharapan, menerima kemuliaan Allah, menerima janji-janjinya. Seperti itu. Ini hubungannya antara iman, damai sejahtera, kasih, ternyata ada hubungannya, bukan yang tadi dibilang pengharapan nggak ujuk-ujuk pengharapan, tetapi ada proses. Ya. Jadi ada tahapan-tahapannya di mana sampai di pengharapan. Dan kemudian dijelaskan lebih detail lagi di ayat 3. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Ini kita di dalam kesengsaraan dibilangnya bermegah. Ya, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi Bapak Ibu, waktu kita mengalami kesengsaraan, itu kita katanya boleh kita malah bermegah di dalam kesengsaraan. Karena apa? Karena ada kepercayaan. Kembali lagi, ada kepercayaan bahwa iman, bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita, bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Ya. Nah, waktu kita mengalami kesengsaraan di sini dibilang bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Waktu kita mengalami kesengsaraan, pasti ada sesuatu. Oh Tuhan, tolong supaya aku bisa keluar seperti apa? Berdoa. Disitulah timbul ketekunan. Mulai timbul berdoa, belajar firman, baca firman, mencari komunitas dan lain-lain. Nah, itu mulai timbul ketekunan. Karena apa? Kalau ketekunan itu tidak dilakukan, ya nggak akan terjadi gitu kan. Makanya orang sengsara itu orang baru cari Tuhan kalau mengalami sesuatu, mengalami masalah. Itu orang di luar, bukan kita ya. Kalau kita pasti cari Tuhan dalam kondisi apapun. Nah, jadi kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Kenapa bisa ketekunan menimbulkan tahan uji? Karena apa? Waktu kita tekun berdoa, kita sudah tekun, kemudian kita mengalami dari kemenangan kecil, kemenangan kecil, kemenangan kecil bersama dengan Tuhan Yesus, gitu kan? Waktu kita tekun, kita sadar, kita tahu, dan kita baca firman, kita makin mengerti. Oh, apapun yang terjadi, Tuhan bersama aku. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar, sehingga aku dapat menanggungnya. Waktu ada kemenangan, oh kemarin Tuhan sudah meloloskan aku. Sekarang pun Tuhan akan meloloskan aku. Sehingga tumbuh yang namanya tahan uji. Kemudian tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, nah tahan uji inilah yang menimbulkan pengharapan bahwa apa? Kami percaya bahwa apapun, walaupun kita diuji, kita punya pengharapan. Pengharapan apa? Bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi.
Dan kita harus memegang erat janji Tuhan tersebut. Itu pengharapan bahwa pengharapan kita adalah kita nantinya masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Yang tadi dibilang masuk ke dalam tabir yang paling ke dalam tabir tersebut. Ya, bahwa kita bisa masuk bersama-sama mendapatkan kemuliaan bersama dengan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah. Nah, pengharapan itu tidak mengecewakan karena apa? Nah, ini disebutkan di sini apa? Allah itu begitu kasihnya kepada kita, Dia sudah memberikan Roh Kudus, ya, dikaruniakan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita itu dapat sampai pada pengharapan tersebut. Ya, itu yang memberikan kita kekuatan untuk melewati semuanya. Yang mempunyai pengharapan adalah Roh Kudus. Sehingga kita itulah pentingnya, perlunya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu ya. Pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Urutannya adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Pengharapan bukanlah suatu yang diletakkan di depan. Bukan pula terjadi seketika itu juga. Namun melalui sebuah proses. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi pengharapan kita di tahun yang baru, tetaplah setia dalam setiap proses yang akan kita jalani. Bila kita melakukan sesuatu dengan serius beserta upaya, dengan sungguh-sungguh maka kita akan mencapai hasil yang maksimal. Tertulis di ayat kelima, diingatkan lagi bahwa pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saya mengajak kita diingatkan lagi, mari libatkan Roh Kudus dan hiduplah dipimpin Roh. Karena tanpa Roh Kudus tidak ada penghiburan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mengenal Roh Kudus, mungkin hari-hari akan cemas, hari-hari akan ada ketakutan-ketakutan. Tetapi Roh Kudus itu selalu menghibur. Karena tugas Roh Kudus adalah apa? Mengingatkan, ya kan? Menghibur, ya kan? Mengingatkan akan apa? Firman-firman Tuhan. Mengingatkan akan janji-janji Tuhan. Yang menjadi penolong kita adalah Roh Kudus. Itulah kenapa Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia memberikan kita suatu penolong, seorang penolong yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan kekuatan di dalam berharap. Sehingga itu kita perlu hidup dipimpin Roh. Di dalam Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan. Kita itu Bapak Ibu lihatlah di dalam ayat 24 ini, kita diselamatkan dalam pengharapan. Kalau tidak di dalam pengharapan, kita tidak selamat artinya. Tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi pengharapan adalah sesuatu yang belum kita lihat. Ya. Ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, ada yang di-highlight. Kita menantikannya dengan tekun. Menantikannya dengan tekun apa artinya? Tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti dan melakukannya dengan sungguh-sungguh sampai menunggu waktunya, bukan waktu kita, waktu Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Nah, ini dia fungsinya Roh Kudus. Roh Kudus itu membantu pada saat kita lemah, pada saat kita hampir putus asa, pada saat kita khawatir, cemas, takut, ya. Itu menghibur, kemudian membantu kita apa? Supaya tekun yang tadi ini. Tekunnya apa? Bagaimana seharusnya kita bisa berdoa? Tekun di dalam doa. Nanti dituntun kita doanya apa. Ini kamu harus berdoa ini. Mungkin harus ada peperangannya, peperangan rohani. Bagian ini harus diperangi. Mungkin ada bagian ini yang kita harus mengucap syukur. Ada bagian ini yang kita harus berkati. Kita berkati supaya tuh lumbung-lumbung kami terpenuhi. Seperti itu. Dan ya, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus ini benar-benar membantu kita di dalam untuk mendapatkan pengharapan yang sungguh-sungguh, pengharapan akan janji-janji Tuhan. Dalam Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan. Jadi Allah adalah sumber pengharapan,
memenuhi kamu, memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Allah, sumber damai sejahtera, bisa memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Iman harus ada dahulu sebelum sukacita dan damai sejahtera, Bapak Ibu. Pastikan kita punya iman kepercayaan kepada Tuhan. Ya, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi di sini dikatakan bahwa oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kita kelimpahan di dalam pengharapan. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi, andalkan Roh Kudus, libatkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, bertekun dalam iman dan pengharapan itu seperti apa? Di dalam Kolose 1 ayat 23 menyatakan seperti ini. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Kembali lagi, perlu bertekun di dalam iman, bertekun di dalam iman, kepercayaan kepada Tuhan. Dan tetap teguh, kembali lagi. Ini tidak tergoncangkan ya, dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Nah, ini seperti yang tadi digambarkan bahwa kalau sebuah kapal punya jangkar, kapal itu nggak akan bergoyang, nggak akan jauh-jauh, walaupun ada gelombang, dia akan tetap aja di situ-situ aja. Ya, kemudian kapal itu tidak akan menabrak karang karena dia terikat dengan yang di bawah itu, dengan jangkarnya itu. Itulah pengharapan. Jadi tidak ada, ya dia akan tetap teguh, tidak tergoncangkan, dan tidak tergeser dari pengharapan Injil. Ya, itulah jangkar kita, sauh itu, pengharapan Injil. Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ibrani 10, marilah kita teguh berpegang dan pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia yang menjanjikannya adalah setia. Nah, Bapak Ibu, dikatakan di sini, marilah kita teguh berpegang. Pertama, teguh dan berpegang dengan keyakinan kuat, berpegang, sungguh-sungguh memegang firman, tidak akan melepaskannya pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengakuan tentang pengharapan kita, yaitu pengharapan itu harus diakui, Bapak Ibu. Pengharapan terhadap janji-janji Tuhan itu harus diakui. Aku adalah anak Allah, aku adalah ahli waris kerajaan sorga, aku diberkati. Semua janji-janji Tuhan kita akui. Jadi perlu itu pengharapan kita bahwa apalagi aku adalah mempelai Kristus yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan 1000 tahun, dan aku akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus memerintah kota-kota. Ya, itu pengharapan sampai ke ujung di belakang tabir sana. Sampai kita masuk ke dalam kerajaan, bukan hanya ke yang ada di dunia ini. Tetapi bagaimana suatu ketika waktunya Tuhan memanggil kita, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Pengharapan akan janji-janji Tuhan. Ya. Jadi pengharapan itu perlu diakui. Kita tahu ada tokoh iman yang dalam pengharapan, yaitu seorang bapak rohani kita, yaitu di dalam Perjanjian Lama yang hidup di dalam pengharapan sehingga dia disebut bapak orang beriman. Pengharapan dan iman kepada Tuhan diperhitungkan sebagai kebenaran. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Bayangin Bapak Ibu. Kok bisa ya? Abraham punya pikiran seperti itu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan Tuhan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Padahal dia sudah berusia 100 tahun, ya kan? Sarah juga sudah mati hai. Tetapi hebatnya gitu kan. Namun Abraham berharap dan percaya. Bahkan di ayat 19 dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya kira-kira 100 tahun bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji
Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi hebatnya Abraham ini apa? Terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dia diperkuat oleh imannya untuk memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Bayangkan Bapak Ibu. Bisa ya ada orang seperti ini? Bapak Ibu pernah mikirin nggak? Kenapa ya? Saya kan pikirin nih. Tuhan kenapa ya Abraham itu bisa segitu yakinnya terhadap engkau? Karena apa Bapak Ibu? Karena Abraham kenal Allahnya. Dia tiap hari melihat memandang di angkasa. Dia berbicara dengan Allahnya. Karena dia kenal Allahnya, sehingga dia punya keyakinan dan pengharapan yang luar biasa. Mari kita sama-sama bisa juga seperti Abraham. Lanjut, Roma 4 ayat 22 sampai 25. Karena hal ini diperhitungkannya kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, hal itu diperhitungkan kepadanya tidak dituliskan oleh Abraham untuk Abraham saja, tetapi dituliskan juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi kita diingatkan lagi bahwa kita harus belajar dari Abraham bahwa terhadap janji Allah ia tidak bimbang, Bapak Ibu. Bisakah kita seperti itu? Yuk sama-sama ya belajar ya. Tidak bimbang karena ketidakpercayaan, diperkuat imannya bahkan ya, memuliakan Allah. Bahkan karena apa? Karena kita percaya, karena Abraham mengenal Tuhannya bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Itu namanya trust, sungguh-sungguh percaya. Karena mengenal. Seperti tadi perumpamaan waktu kita bilang, kita kenal seseorang, kita kenal Pak Edi, kita percaya, sungguh-sungguh percaya bahwa dia akan melakukannya. Bagaimana? Itulah manusia dengan manusia. Bagaimana kita dengan Tuhan? Apakah bisa juga percaya sejauh lebih daripada itu? Nah, di dalam hidup kita yang tadi dibilang, jangkar itu ada juga jangkar yang kuat, ada jangkar yang palsu. Ada jangkar yang tidak pas, yang tadi dibilang. Ada perahunya besar, jangkarnya kecil. Tidak bisa menahan gelombang. Ada jangkar yang, ada perahu yang kecil, jangkarnya terlalu besar, tenggelam. Tetapi ada juga ternyata ada jangkar atau pengharapan palsu. Nah, Rasul Paulus menyatakan ini adalah pengharapan palsu nih. Di dalam Timotius 6 ayat 17 kita baca bersama. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti apa? Kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi jangan percaya atau berharap pada kekayaannya, tetapi kepada Sang Pemberi kekayaan. Yaitu Allah itu yang memberikan segala sesuatu untuk dinikmati. Rasul Paulus juga berkata di ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya. Jadi kalau sudah kita menjadi Tuhan memberikan kita kekayaan, supaya kita berbuat baik, ya kan? Menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi ini, ternyata ada harapan palsu. Jadi jangan kita salah menaruh jangkar. Jangkar itu jangkar adalah janji-janji Tuhan. Bukan kekayaan, bukan yang lain. Bukan juga pada paranormal, bukan juga kepada yang lain-lain di luar Tuhan. Sebetulnya kenapa sih orang tidak berpengharapan? Bisa jadi karena kurang dasar firman Tuhan. Tidak atau kurang iman dan kurang percaya, tidak percaya pada Tuhan. Mungkin dia berdoa, dia orang Kristen. Dia berdoa, kamu berdoa dong, gitu kan.
dia lagi ngalamin masalah, "Udah kamu berdoa aja." "Sudah Pak, sudah berdoa, saya mesti apa lagi?" Nah, perkataan itu aja sudah mengatakan, kamu belum percaya, kamu enggak percaya atas doa kamu. Kalau kita misalnya, "Oh, belum terjadi," jangan ngomong gitu, nggak boleh ngomong gitu. "Sudah kok, sudah berdoa, nggak tahu saya mesti ngapain lagi." Yang perlu diomongin seperti ini, "Pak, boleh nggak saya minta dukungan doa supaya makin kuat kalau ada yang bersepakat berdoa, pasti Tuhan dengar." Nah, itu baru benar. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, jangan salah ngomong. Kemudian, kenapa orang tidak berpengharapan? Bisa jadi karena tidak mengendalikan Tuhan. Kenapa tidak berpengharapan? Karena tidak bertumbuh di dalam komunitas yang tepat. Puji Tuhan kita ada di komunitas yang tepat, di RTM, di dalam RRS, kita bisa saling mendoakan satu sama lain, membangun iman kita, ya Bapak Ibu ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan itu tidak lalai, tetapi mungkin belum waktunya. Kita belum siap. Kalau kita diberikan hal yang kita minta tersebut, bisa dipergunakan dengan salah, bahkan membuat kita menjadi berdosa. Tetapi Tuhan kembali lagi di sini. Tuhan itu sabar terhadap kita. Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa gara-gara apa yang kita minta tersebut. Melainkan supaya kita berbalik dan bertobat. Dan tujuannya harus benar. Ya Bapak Ibu ya. Bahwa tujuannya apa? Untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang benar. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, apa yang bisa kita lakukan agar pengharapan pada Tuhan tetap ada? Pertama, dalam segala hal, dalam segala keadaan, jangan lupa minta pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Percaya sama Tuhan Yesus, ya. Mengerti posisi dan identitas kita sebagai anak Allah, yaitu ahli waris kerajaan sorga. Tanpa posisi dan pengertian bahwa posisi kita adalah anak Allah, kita nanti jadi seperti pengemis, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kita harus memposisikan diri, aku ada anak Allah, aku adalah anak Allah, Bapakku Bapak yang kaya, dan aku percaya Bapakku memenuhi, karena firman-Nya berkata Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Bisakah kita berkata demikian? Kita harus mengerti dulu posisi kita anak Allah. Dan kemudian melekat erat kepada pokok anggur kebenaran. Dan kita perlu ya rajin kembali lagi. Diingatkan berkali-kali selalu sama Pak Edi, jangan lupa baca firman. Dapatkan rema, tuntunannya setiap hari, jangan lupa berdoa. Selalu Pak Edi diingatkan. Kita juga harus teringat ya, tetap melekat erat pada pokok anggur. Jangan terpisahkan sehingga kita tidak akan tergoncangkan. Perkatakan firman dan pegang janjinya. Perkatakan firman Tuhan, pegang janjinya. Perlu diulang, diulang sampai apa? Sampai pikiran kita, hati kita, perasaan, perkataan kita yang keluar sama, sejalan. Itu akan terjadi. Selama pikiran kita mungkin muter-muter meruat, walaupun kita ngomongnya benar, nggak nyambung. Pikiran kita, hati kita percaya, diucapkan di kata-kata, perkataan, benar, jadilah benar, dan itu akan terjadi. Mengenalnya secara pribadi, yang tadi saya bilang, bahwa percaya karena kenal. Kita perlu minta aja, Tuhan kami minta roh pengenalan akan Tuhan. Sehingga saya benar-benar kenal Tuhan kita, kenal Bapa kita, kenal Roh Kudus. Ya, percayalah kepadanya dan tunggu waktunya. Sabar, tekun. Sabar, tunggu waktunya. Jangan belum apa-apa sudah putus asa. Ya. Tunggu waktunya, sabar dan tekun. Lakukan semua tugasmu yang terbaik. Lakukan seperti untuk Tuhan dengan tekun dan setia. Kemudian jangan membandingkan diri dengan orang yang lebih tinggi. Tetapi lihat betapa beruntungnya kita saat kita melihat orang lain yang lebih rendah atau lebih sengsara. Bukan nyukur-nyukurin, kamu lebih sengsara ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa begini,
oh Tuhan Yesus baik ya, aku nggak ngalamin seperti dia, tetapi Engkau yang senantiasa memberikan aku kekuatan pada saat adanya ujian-ujian, saya bisa melewatinya bersama dengan Engkau. Kemudian lawan kenyataan yang ada dengan perkataan firman dan pegang janjinya. Kembali lagi, perkatakan firman, perkatakan janjinya. Waktu kita melihat mungkin dalam kondisi sakit, kita percaya bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan aku, sampai apa yang ada di otak, apa yang ada di perasaan, apa yang ada di perkataan terjadi, nyambung. Tetapi kalau misalnya begini, bilur-bilur Yesus menyembuhkanku, tetapi dalam pikirannya, aduh aku mesti kemana lagi ya, mesti ke orang pintar mana, gini gitu. Namanya nggak percaya, percuma dikatakan. Hatinya tidak percaya. Ya Bapak Ibu, jangan sampai gitu. Pikiran, perasaan, hati, dan perkataan harus nyambung. Maka itu harus diulang-ulang sampai masuk, sampai kita sadar. Kemudian, berada di komunitas yang tepat dan dengan orang-orang yang memegang firman Tuhan, seperti komunitas RTM di RRS ini ya. Tuhan mengingatkan kita. Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu. Diingatkan, jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah. Percaya juga kepadaku, ini kata Tuhan Yesus. Yuk sama-sama ya, percaya kepada Allah, Allah Bapa. Percaya juga kepada Tuhan Yesus. Jadi di tahun 2025 ini Tuhan berpesan, ya, apapun goncangan yang ada di sekitar kita, jangan melemahkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Malah kita perlu bertekun di dalam doa dan memegang erat janjinya. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan. Ya, bahwa pengharapan itu kita harus bersukacita ternyata. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Bersabarlah dalam kesesakan. Waktu kesesakan harus sabar. Bapak Ibu, waktu nggak kuat, minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan jalan keluar. Bertekunlah di dalam doa. Pak Edi tidak pernah berhenti mengingatkan, bertekunlah di dalam doa. Jangan lupa berdoa, jangan lupa berdoa. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi pegang Bapak Ibu. Kita tahu Tuhan kita mempunyai rancangan, yaitu rancangannya apa? Damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan memberikan kita hari depan yang penuh pengharapan. Pegang itu erat-erat Bapak Ibu. Jangan lepaskan itu. Apapun yang terjadi, enggak, Tuhan punya rencana yang indah. Kalau aku harus ngelewatin ini mendewasakan aku. Membuat aku semakin bertobat bagian-bagian tertentu yang aku harus tinggalkan, aku harus berubah semakin serupa dengan Kristus, sehingga kita bisa nantinya semakin serupa dengan Kristus. Karena waktu kita mau menjadi mempelainya Kristus, kita harus mirip dan serupa dengan Kristus. Kalau belum serupa, belum mirip, mana bisa menjadi mempelainya Kristus. Ya. Baiklah, ini adalah kesimpulan terakhir bahwa firman Tuhan di dalam Yesaya 17 ayat 7 sampai 8 mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan." Betul ya Bapak Ibu, sama-sama ya kita mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Taruh harapan kita tuh hanya pada Tuhan, Bapak Ibu. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita percaya dan mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita tuh seperti pohon yang tidak pernah berhenti berbuah. Kita akan menghasilkan buah, tidak pernah kering, tidak pernah layu, daunnya tetap hijau. Kita akan menerima janji-janji Tuhan bila menaruh harapan pada Tuhan dengan sepenuhnya. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, kita yakin Tuhan yang mengatur hari esok, Bapak Ibu. Setuju ya? Rancangan Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah menuntun kita di tahun 2024,
maka Dia adalah Tuhan kita yang akan memimpin dan menyertai kita juga di tahun 2025. Kita sudah melaluinya, kita tahan uji, dan kita punya pengharapan bahwa tahun 2025 ini Tuhan akan menyertai kita. Jadi selamat berjalan dalam tahun pengharapan bersama Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, silakan Pak Edi. Saya kembalikan kepada Pak Edi menjadi host pada hari ini. Puji Tuhan, makasih Cilda, luar biasa ya hari ini kita dikuatkan semakin percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai anak-anaknya di tahun 2025 ini ya, pengharapan di tahun 2025. Saudara, jadi benar ya, banyak hal yang harus kita banyak belajar terus mengenai tentang pengharapan. Di tahun ini memang tahun terobosan yang luar biasa. Saya punya Komsel yang banyak juga tahun-tahun ini, kemarin banyak saya gembleng terus, ayo kamu harus berusaha. Karena tahun ini tahun terobosan. Apa saja yang kamu kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Nah, kemarin murid saya Komsel juga buka usaha. Kita doa bersama, puji Tuhan sampai sekarang tuh laris banget. Dan itu benar. Ada pengharapan. Seperti Abraham sudah tidak ada dasar berharap, tapi dia berharap bahwa percaya. Orang percaya itu memang sulit ya untuk bisa percaya benar sama Tuhan. Tadi ditulis ya, mengapa orang kok tidak berpengharapan? Ya, ada berapa tadi? Ada 4 ya. Kurang dasar firman Tuhan, tidak atau kurang iman dan percaya kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak bertumbuh dalam komunikasi yang tepat. Itu benar. Nah, banyak orang-orang yang tidak sampai ke sana. Tidak pernah percaya sama Tuhan. Jadi, kalau percaya itu gini sebenarnya, trust. Trust itu percaya 100% itu gini. Saya andaikan punya emas 5 kilo, saya titipkan Linca. Saya titipkan Linca, saya percaya bahwa saya titipkan Linca, kenapa saya percaya sama Linca? Saya percaya sama Linca karena saya sering komunikasi dengan Linca terus, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Jadi saya tahu, saya titipkan Linca nih, tolong titip Linca emas 5 kilo, saya mau pergi ke luar negeri selama 10 tahun. Nanti kalau sudah 10 tahun saya akan kembali, saya akan minta emas itu. Nah, saya tuh percaya sama Linca. Nah, disitulah saya percayakan emas 5 kilo. Nah, ini percaya itu seperti itu. Begitu juga dengan hidup kita sama dengan Tuhan. Tadi saat kita berdoa sama Tuhan, minta sesuatu, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Hal itu akan diberikan kepadamu. Markus berapa? Markus 14 ayat 12 ya, tidak salah. Di situ saudara. Jadi kalau andaikan kita sudah berdoa, katanya percaya. Tapi kenapa kok masih khawatir? Berarti tidak ada hubungan baik dengan Tuhan. Saya tidak khawatir saat saya memberikan emas 5 kilo sama Linca, saya tinggal 10 tahun. Ini kan seperti itu. Karena saya sering komunikasi dengan Linca. Komunikasi saya baik. Jadi saya percaya. Nah, kalau kita sudah berdoa, saudara khawatir, kira-kira komunikasi sama Tuhan bagus tidak? Komunikasi terhubung dengan Tuhan itu bagus apa enggak? Kalau enggak bagus, khawatir muncul jiwa yang menguasai hidupnya. Roh Kudus tidak bisa bekerja karena jiwa yang kuat. Tadi Cilda ngomong, hiduplah oleh roh. Roma 8 ya. Seperti itu. Roma 7 sudah menggambarkan bahwa Paulus gagal terus tanpa Roh Kudus. Justru yang aku benci itu yang aku lakukan. Aku manusia celaka. Paulus bilang gitu. Setelah Paulus sadar bahwa dia butuh Roh Kudus, ada komunikasi dengan baik, di situ semakin percaya sama Tuhan. Memang harus ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Bukan jiwa. Karena yang sering diganggu iblis itu adalah jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Tadi ya Cilda juga cerita gitu ya. Jiwa biasanya diserang saat saudara nggak ada uang. Bingung pikirannya. Ya toh?
Ingatnya bukan Tuhan, siapa? BCA. Ya, toh. Utang, utang BCA. Ingatnya gitu, wajah dapat utangan dari mana ini? Bukan sama Tuhan. Nah, di situ. Nah, ini sangat ngeri sekali. Nah, bagaimana supaya pengharapan itu terjadi? Nah, itu. Dapatkan hatinya sebenarnya seperti itu. Dapatkan hatinya Tuhan. Oh, pasti dikasih, saudara. Kapan hari saya nulis ya di renungan malam apa pagi lupa saya. Yang orang bangun sia-sia pagi-pagi makan duduk-duduk makan roti. Yang diberkati Tuhan tuh pada saat tidur orang yang dicintai Tuhan. Ya, Mazmur 127 ayat 2. Itu benar. Dapatkan hatinya Tuhan. Kalau berdoa itu dapatkan hatinya, bukan dapatkan uangnya, berkatnya. Salah. Nah, banyak orang yang berdoa salah. Mintanya uang, bukan minta hatinya Tuhan. Contoh, saya kasih gini. Saya punya 2 orang anak, cewek semua. Yang bontot, yang kecil, kalau minta uang kepada saya bilang gini, kalau mau bayar sekolah, kuliah. Tapi besok harus bayar. Loh, kok cepet lihat, saya bilang gitu. Nggak tahu itu mendadak, senengannya mendadak. Saudara, anak saya yang bontot. Jadi saya kaget. Butuh dana berapa? 5 juta buat bayar SKS. Kok saya kaget loh. Loh kok banyak? Aku bilang itu. Lah iya. Nah sudah. Itu anak saya, cara minta uang kepada saya seperti itu. Nah anak saya yang pertama, itu lain lagi, mintanya uang. Mintanya gini, Papi sudah ada uang apa belum? Nah itu loh. Kalau belum, enggak apa-apa, kita berdoa bersama. Kira-kira saya mendapatkan hati saya siapa? Anak saya yang pertama kan. Saya langsung berdoa benar-benar, Tuhan, Engkau sudah memberi aku otoritas kuasa-Mu Tuhan, karunia mendatangkan mujizat. Sekarang aku percaya di dalam nama Yesus, aku berkata kepada uang, datang kepadaku. Itu benar terjadi. Nah, di situ, dapatkan hatinya dulu. Begitu juga kita dengan Tuhan. Dapatkan hatinya. Buat hati Tuhan senang. Tadi Cilda sudah menerapkan ya. Mengapa orang tidak berpengharapan kurang dasar firman Tuhan. Itu benar. Jadi kita setiap hari harus membaca firman Tuhan. Kalau bisa tetap ikut pemuritan. Nah itu penting sekali supaya semakin diasah pikiran ini. Saya sendiri selalu ikut PA. Kalau gereja nggak ada PA, saya pindah cari gereja yang ada PA. Kenapa? Saya cari gereja yang dekat dengan Alkitab. Kemarin pagi ya saya, hari Minggu apa-apa saya share ya. Cari gereja jangan dekat rumah, tapi carilah gereja yang dekat Alkitab. Artinya itu yang selalu membahas firman Tuhan. Itu dasar kekuatan yang luar biasa. Nah di situ. Jadi kita ayo mulai tahun ini pengharapan itu sungguh ada. Jadi masa depan itu sungguh ada, pengharapan sungguh ada. Jadi pengharapan itu bagikan sauh jangkar ya. Nah masalahnya sendiri sekarang saudara itu sudah gede. Kapal semakin besar, jangkarnya juga besar enggak? Harus besar. Kalau kira-kira kapalnya besar seperti Titanic, Titanic itu jangkarnya kecil ya piye saudara? Enggak bisa. Saudara harus punya roh yang namanya roh double porsi itu harus. Artinya double porsi itu gini ya. Saudara ngikuti RRS, ngikuti RTM, itu double porsi sebenarnya. Porsimu itu ditambah. Pengenalan akan Tuhannya itu ditambah. Supaya kita tuh kuat menghadapi tahun-tahun seperti ini. Karena tahun ini itu tahun perkataan firman Tuhan. Tahun penggenapan firman Tuhan. Pengharapan. Benar itu pengharapan. Jadi yang pengharapan itu benar-benar ada. Jadi saudara memperkatakan firman itu selalu terjadi di tahun-tahun ini. Matius 4 ayat 4 ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi diperkatakan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Tuhan yang ada di dalamku. Roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Aku diberkati Tuhan luar biasa. Aku menjadi kepala, bukan ekor. Loh, itu benar loh saudara. Kalau saudara sering memperkatakan itu akan terjadi di alam semesta. Nah, di situ. Supaya kita tuh mengerti Tuhan lebih dekat. Kalau kita dapat hatinya Tuhan, sudahlah, enggak usah minta apa-apa. Tuhan tuh ngerti kok. Wah, ini Pak Edi butuh rumah baru seandainya. Ya rasa ngomong Tuhan, aku butuh rumah baru Tuhan. Berkati aku rumah. Enggak dikasih-kasih.
nanti saudara sakit hati, kecewa. Tapi kalau engkau mengerti artinya Tuhan, Tuhan, ini hamba yang tidak berguna, hamba hanya melakukan tugas yang kau berikan kepadaku, melayani engkau. Puji Tuhan, terima kasih Cilda buat firman-Nya hari ini. Mungkin Bu Neng akan menambahi walaupun telat yo rapopo. Nah, mungkin mau nambahi. Salah men kok tidur loh. Mari Bu Neng. Apa siapa yang mau nambahin? Terima kasih. Maaf tadi aku tuh ketiduran. Maaf. Seperti yang dikatakan Bunda Hilda, Pak Edi itu benar-benar kemarin tuh saya praktek dan itu benar-benar masuk tembus ke mejanya Bapak Surgawi ketika saya fokus kepada hatinya Bapak. Yes. Fokus kepada Yesus itu tanggal 1 Januari kemarin itu kan tante saya tuh meninggal. Saya uang tinggal 75.000 rupiah. Dan saya harus berangkat ke Jogja dan saya harus memberikan penghiburan dan saya juga harus menenangkan karena anaknya itu ada yang Muslim, ada yang Kristen gitu. Dan di sini ada perebutan dan lain sebagainya. Dan saya ngomong, kalau kamu itu sudah terima Tuhan Yesus, gak usah ngomong apa ini ibuku harus ini, biarin wong ibumu juga sudah terima Tuhan Yesus, aku gitu. Mau dimakamkan secara apa, nggak masalah, saya bilang gitu. Terus akhirnya, nah ini singkatnya ya, saya tuh 75.000 tuh kami berdoa sama anak-anak. Yuk kita berdoa dan kalau memang ini Bapak mengizinkan, kita pasti berangkat secepatnya. Loh, bener loh, jam 11 malam itu anaknya menantu saya itu temennya itu mobilnya baru datang. Ini mobilnya baru aja datang, kamu jadi pinjem enggak gitu. Oke, enggak usah dicuci. Loh di situ loh bensin kok full tank. Nah, udah terima kasih Tuhan hari ini juga benar-benar kami seperti Musa membelah laut kematian. Saya sampai ngomong gitu. Terima kasih Tuhan hari ini juga mujizatmu datang. Aku bilang gitu. Bener, itu 75.000 itu sampai di mana loh gitu kan. Dan Semarang, Jogja itu kan butuh dana kan gitu. Mobilnya itu kami sudah tidak ada masalah. Tuhan, apa ya anakmu ini nggak makan, aku bilang gitu. Di jalan apa ya nggak makan dan lain sebagainya gitu. Tahu nggak? Di situ ada orang yang belum pernah kontak dengan saya dan lain sebagainya. Loh kok ya dia itu lagi bikin masak. Dia bilang, cepat kamu kirim berkat untuk hambaku. Dia gitu. Berulang-ulang kali. Itu ada apa sih sampai gitu katanya. Di situ saya dikirimi 1.100.000. Itu loh. Padahal itu pagi. Saya belum mandi. Saya kan mau berangkat jam 5 gitu loh. Itu tuh ternyata, Mbak, aku ini kamu ada apa sih kok aku disuruh Tuhan begini? Lah, nggak tahu aku gitu. Kamu tahu enggak? Aku ini mau berangkat ke Jogja dan aku ini mau layat, aku bilang gitu. Dan disitulah, loh benar yang dikatakan Bu Hilda dan Pak Edi tadi, ketika kita tidur, loh itu loh sudah ada di nomor di rekening saya 1.100.000. Terus 1.100.000 dan saya malah jadi berkat di sana. Uangnya malah saya tabur dan lain sebagainya gitu. Loh, di Magelang saya juga dapat lagi kelunting, dapat lagi 1 juta. Padahal ini mulut tidak
aku ini begini, enggak sama sekali, dan saya juga enggak, Tuhan itu enggak juga. Saya cuman kalau kita memang mau melekat dengan Tuhan, mau menyatu dengan Tuhan, malah perbaiki hati kita ketika kita melukai hati Tuhan. Pasti loh, tidak usah kita tuh jadi pengemis berkat, tapi di situ berkat berdatangan terus menerus. Dan itu saya benar-benar mengalaminya, dan saya tidak kaleng-kaleng. Dan di sini terus pulang dari layat, masih ada itu, siapa namanya, Ko Irawan, Bu Ning, jangan keburu pulang, ayo kita makan bersama. Itu sudah jam 7 malam, saya sudah mau sampai ke Semarang kan. Saya, Bu Ning tolong dukung doa untuk istriku dan lain sebagainya gitu. Nah ini saya juga masih di Magelang, kebetulan saya masih di Artos. Saya bilang gitu di depan Artos, Bu Ning berhenti, jangan gini. Loh, di sini perut sudah lapar, tapi di situ Tuhan juga sediakan tanpa mulut kita ngomong. Sampai di rumah ada mak kledik dari Jakarta, 5 juta. Itu datangnya itu dari mana? Kalau saya ini minta-minta, paling tuh loh recehan, mungkin 50.000 dan lain sebagainya. Tapi karena ini mulut saya tak kunci, tak gembok, kalau masalah mengeluh atau ngomel-ngomel karena ndak ada berkat atau lain sebagainya. Seperti yang Pak Edi katakan, kalau pas ndak ada berkat, terus iling ini nggone BCA, enggak. Ayo kita terus mengucap syukur dan mengucap syukur. Di sini loh, Tuhan itu enggak buta, Tuhan itu mengerti banget bahwa mosok sih kalau Bapak yang di dunia mau kasih berkatnya, mau memberi ikan dan lain sebagainya, mosok me kasih kalah jengking. Enggak mungkin. Kalau Bapak di surga itu apalagi gitu loh. Di sini saya benar-benar terlalu percaya. Dan kalau masalah seperti itu, bukan saya kok nyepelekan, tapi saya benar ya, walaupun ngeri-ngeri sedep, tapi saya tetap bergantung gandol Gusti itu yang terpenting. Dan benar-benar harus menyukakan hati Tuhan, bukan menyukakan iki lo nek pas dapat berkat, oh haleluya puji Tuhan, enggak. Walaupun kita tuh enggak ada duit, enggak ada dana, tapi mulut kita itu jangan ngomong sia-sia. Perkataan yang sia-sia jika kita bicarakan tentang keadaan yang buruk, itu yang membocorkan pekerjaan Tuhan. Dan itu justru kita nggak dapat apa-apa. Yang dapat ya buruknya itu. Untuk itu, ayo kita doa supaya atau perkataan kita supaya tembus ke mejanya Bapa. Jika kita perkatakan dengan benar dan positif dan selalu berbenah, itu stop. Perkataan kita ini masuk ke redaksinya Bapa, dan di situ langsung dijawab. Dan itu saya ngalami banget. Baru kemarin saya juga menipis juga karena saya bagi, bukan karena saya pegang sendiri, tidak, saya bagi. Saya baru sharing-sharing dengan Ibu Jenny Latif. Di situ saya diberkati juga. Padahal ini mulut tidak ngomong apa-apa, boleh ditanya beliaunya. Saya tidak ngomong tentang keadaan ekonomi, tidak ngomong keadaan keuanganku bagaimana, tidak sama sekali. Tetapi kita terus menyuarakan firman Tuhan. Kita terus tetap diberkati atau enggak diberkati, tetap kita nempel sama Tuhan. Itu kuncinya. Dan di situ loh, berkat itu enggak pernah kering, tetapi terus digerojokan. Itu yang membendung berkat-berkat itu ya karena
mulut kita, ketakutan kita, khawatir kita. Akhirnya kita jatuh nyihir. Mungkin nyihir kepada orang-orang yang dilayani, nyihir dengan orang-orang kaya. Itu sangat bahaya banget. Dan di sini ayo kita belajar murni di hadapan Allah. Walaupun mungkin belum murni, tetapi terus kita belajar untuk supaya tidak mendukakan Tuhan, tidak ngisin-isin ke Tuhan dengan perkataan kita yang ngemis itu. Terima kasih Bunda, terima kasih Pak Edi. Tuhan Ya, memberkati. Tuhan. Terima kasih Bu Ning, luar biasa ya. Saudara, jangan sampai kita itu ketakutan ya, karena Tuhan itu tidak pernah memberi roh ketakutan ya di situ. Jadi kalau saudara hari ini mungkin mengalami masalah keuangan, percaya. Kalau kamu percaya sungguh-sungguh, cari hatinya Tuhan. Dapatkan hatinya, bukan dapatkan berkatnya. Banyak orang yang salah mendapatkan berkatnya, bukan hatinya. Kalau berkat itu bisa habis. Tapi kalau mendapatkan hatinya, engkau tidur di berkat itu. Tahun ini tahun luar biasa, tahun pengharapan, tahun penggenapan janji-janji Tuhan. Jadi kita akan mengalami semua janji-janji Tuhan. Benar. Kalau saudara semakin sungguh-sungguh, saya percaya janji-janji Tuhan itu terjadi. Karena kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Apa saja yang kita baca, kita renungkan menjadi rema, itu akan terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada satu lagi yang mau menambahi. Ayo, siapa mungkin mau sharing atau kesaksian, boleh. Mumpung waktunya masih 5 jam. Foto dulu, Pak. Oh iya, lupa. Ya udah. Lama enggak foto ya saya. Ya, yuk. Teman-teman yang bisa buka kameranya, dipersilahkan buka kamera. Yuk kita berfoto sebentar. Ada? Ada lagi? Ayo Eli, ayo Siska. Nah, itu Bu Alvina. Linca kemana? Kemana di Oh, kawan? Siska. Wah, lagi di jalan rupanya Siska. Oke, sudah siap semuanya? Oke, senyum terbaik termanis ya. 1. Oke, ada Linca. Siap Linca? Masih belum, masih bergoyang-goyang. Goyang-goyang, goyang-goyang. Oke. Oke, siap. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Silakan Pak Edi. Ya, mungkin ada yang mau nambahi atau mungkin kesaksian atau sharing, enggak apa-apa. Oh, Pak. Oke, Pepe, udah lama enggak pernah Iya di. berdiam diri bertapa. Iya, Pak. Pengharapan tadi ada satu poin yang saya itu benar-benar memang hari-hari akhir ini tuh lagi banyak terngiang-ngiang di saya gitu ya. Pengharapan itu yang tadi Mbak Ida ngomong, pengharapan itu muncul pada saat ada masalah. Itu pengharapan timbul ketika ada masalah, itu pengharapan bermanifestasi. Kita lihat ya, kan mulai masuk tahun baru 2025 itu kemarin, di sosmed tuh banyak banget kan, mereka ada yang ngomong dari berbagai sisi. Wah, pokoknya intinya 90% beritanya itu sangat menakutkan lah. Kita akan menemukan hal-hal yang kejadian-kejadian yang menakutkan di tahun 2025 ini. Mungkin iya, secara fisik, secara natural, secara alam jasmani mungkin iya. Tapi di situ saya kayak gini ya, kan ada satu quotes dunia bilang live your life to the fullest gitu. Saya belajar dari sini. Jadi live your life to the fullest. Kalau orang jadi hidupi hidupmu secara penuh, secara produktif, secara pokoknya paling optimal lah. Optimalkan hidupmu, intinya seperti itu kan. Nah, kalau orang dunia itu bilang seperti itu kan dia mengerjakan gini. Life itu too short gitu. Hidup itu cuman pendek. Jadi jangan sia-siakan waktumu. Kalau orang-orang dunia kan banyak bilang begitu. Ayo, kerjakan segala sesuatu, optimalkan hidupmu. Lakukan segala sesuatu yang berguna gitu kan. Mungkin di dalam kekristenan, di dalam kerohanian juga seperti itu. Itu konsep saya sebelum ini gitu loh. Jadi ya itu baik, itu benar baik ya. Cuman kadang-kadang ya ternyata saya tuh saya mendapat pengajaran lagi begini ya. Ternyata fullest living to the life to the fullest-nya itu tuh lebih kepada
kita tuh harus penuh dengan Kristusnya gitu loh. Ya. Nah, perbedaannya apa? Jadi kalau misalnya kita hidup dipenuhi dengan segala konsep bahwa kita harus optimal, itu nanti kalau ketemu masalah, Kalah. gimana reaksinya? Dibandingkan dengan kita hidup dipenuhi fullest-nya itu adalah fullest dengan pribadi Kristus, dengan saya tidak muluk-muluk bilang itu firman atau apa ya, cuman intinya pribadi Kristus sih. Saya mendapatkannya pribadi Kristus. Carilah dulu kerajaan Allah kan gitu. Itu pasti akan pada saat ada masalah, cara menghadapinya itu pasti akan berbeda gitu. Dan itu yang saya alamin. Kemudian kan yang kemarin tuh ada berita yang kebakaran di LA itu kan. Nah, ada satu, ini benar-benar Tuhan bisa berbicara lewat siapa aja ya gitu ya. Nah, mungkin ibu-ibu juga pernah ada yang lihat di sosmed ya. Itu kesaksiannya si Mel Gibson. Mel Gibson ini, dia itu yang sutradaranya film The Passion itu loh. The Passion of Christ itu. Jadi Mel Gibson, kita nggak tahu ya, aku juga nggak tahu dia tuh Kristen atau bukan atau apalah, kita nggak tahu. Cuman dia ngomong begini, kan rumah dia itu juga kebakar, habis di sana gitu. Ditanya sama wartawan kan, kamu gimana perasaannya gitu rumah kamu habis? Tahu nggak dia bilang apa? Dia bilangnya begini loh. Ya memang secara jiwa saya sedih pasti adalah sedih. Cuman saya rasakan itu adalah kecampur perasaannya antara sedih dan itu berkat. Di sini saya tertarik gitu. Kenapa dia ngomong seperti itu? Terus dia bilang begini, antara sedih tapi ini berkat juga. Cuman konsep saya, Tuhan yang memberi, Tuhan juga bisa yang mengambil. Tapi lebih daripada itu, katanya si Mel Gibson ya gitu. Saya merasa kita datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa kok. Kita juga pulang nanti ke pulang ke surga juga nggak bawa apa-apa. Burung di udara aja dipelihara Tuhan, gitu kan? Bunga bakung dipelihara Tuhan. Lalu, jadi buat apa saya khawatir? Dia bilang gitu. Terus dia bilang gini, apa ya? Dia bilang pokoknya intinya dia bilang gitu. Kalau punya pengharapan kepada Tuhan, kan Tuhan Yesus bilang, carilah dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan diberikan kepadamu, gitu kan. Jadi intinya, ujung-ujungnya, you'll be okay, katanya gitu. Apapun yang terjadi, saya punya rumah juga udah habis kebakar semuanya, tapi saya tahu saya akan baik-baik saja. Itu kan satu pengharapan ya, satu pengharapan yang benar-benar, padahal itu udah jelas-jelas kejadian itu terjadi di diri dia. Itu nggak gampang loh ngadepin kayak gitu. Nah, itu juga yang akhirnya jadi saya tahu ini pasti Roh Kudus yang mau ngajarin saya gitu loh, dengan dia membukakan satu demi satu kesaksian orang dan kayak ada garis merahnya gitu kan. Kemudian kan terakhir ini kita lihat kalau kita masuk ke WA grup itu banyak yang posting-posting lah, wah katanya nanti ada ini, ada itu tuh. Ya, mungkin apapun itu bisa terjadi. Tetapi yang penting kita itu kan lebih kepada cari pribadi Tuhan, terus tetap menjaga damai sejahtera itu tetap ada. Kalau damai sejahtera itu tetap ada, itu benar-benar kayak benteng apa ya? Benteng kita gitu loh, benteng kita sehingga si jahat itu tidak memasukkan roh ketakutan, memasukkan roh kecewaan, apapun yang terjadi nanti gitu, kita nggak tahu kan. Gitu. Jadi pengharapan di masuk tahun 2025 ini dengan pengharapan yang kuat, dengan sauh yang kuat gitu. Saya juga mengalami banyak hal yang saya juga nggak bisa cerita sini terlalu panjang nanti gitu ya. Tapi saya percaya kalau kita cari dulu kerajaan Allah, kita nempel lah pribadinya Yesus tuh pasti itu akan mengalir secara supranatural sih gitu. Yang tadi Pak Edi bilang, apa mikir duit segala macam, kurang ini, mesti bayar itu. Itu pasti pemeliharaan Tuhan akan berlangsung secara supranatural sih tanpa kita paling kita ya kaget-kaget aja, ternyata bisa ya bayar ya, oh ternyata bisa ya kayak yang Buning alami gitu kan. Gitu sih dari saya Pak. Jadi yang saya dapetin akhir-akhir ini begitu. Jadi living life to the fullest di dalam Tuhan, kepenuhan Kristus itu. Gitu. Jadi biar kompeten di dalam Tuhan gitu. Yes. Menghadapi 2025 gitu aja Pak. Thank you Pak. Memang ya, luar biasa. Pengharapan itu, aduh luar biasa ada kok. Saat kita mengalami tekanan, yaitu tadi Febe bilang, hidup kita itu dipenuhi Tuhan. Jadi tidak usah takut apa-apa ya. Supranatural itu pasti terjadi, wis tok. Saudara dan saya harus mengalami, ya. Jangan kayak Ayub.
Apa kata orang? Sekarang aku melihat sendiri. Telat. Ya, jangan sampailah kita sudah sering ikut RRS. Ayo kita mengalami tahun ini nih, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tidak hanya uang, berkat itu damai sejahtera seperti itu ya. Mungkin satu lagi ya, waktunya tinggal 10 menit. Tapi jangan lama-lama kalau kesaksian. Siapa? Pak, maaf, tambah satu ayat nih, Pak. Barusan dapat nih diingetin. Yang Yakobus 1 ayat 17. Bilang Ya, begini. Setiap pemberian yang baik dan beras. setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Ya, Tuhan tuh konsisten gitu sama kita gitu. ada pertukaran roh Iya, tidak ada ya. pertukaran, Di bumi perubahan atau dan di bayangan. surga itu benar. Pertukaran itu benar. Ya, terakhir siapa? Ayo. Mungkin Siska. Ayo siapa yang mau terakhir? Ya, Bu. Eyang Monica atau Alvin. Ada dua ini. Ya. Ya, yang jauh dulu aja Alvin, nanti yang Monica terakhir. Oke, Ya, saya puji mau Tuhan. sharing. Shalom semuanya. Oh ya, Kalau ada. Ibu Ning itu mendapat terobosan tentang untuk keperluan jasmani ya. Kalau Eyang dapat terobosan jiwa. Puji Tuhan, Eyang mengekspresikan perbuatan Tuhan. Jadi apa yang Eyang lakukan itu kepinginnya ya berbuah-buah manis, berbuah-buah lebat, sehat. Dan ini puji Tuhan tanggal 25 yang lalu, Januari, Eyang dimintai tolong oleh hamba Tuhan yang mempunyai 20 senior, tetapi mau mengadakan ibadah tidak ada yang bisa mimpin pujian. Terus minta tolong Eyang. Itu ini bukan gerejanya Eyang, jadi gereja lain ya. Ya puji Tuhan. Eyang siapkan. Intinya Eyang di sana sebelum itu memang kepingin jadi berkat. Puji Tuhan, itu hari Sabtu pagi. Jumat sore itu koordinator dari sana itu sudah menanyakan, Eyang besok berangkatnya karena jauh, jaraknya jauh. Ada hampir 45 menit perjalanan. Nah itu, Eyang besok naik apa? Oh kalau Eyang gampang, mau nutul Gojek, biar ngirit, ya bisa Gojek motor. Kemudian dia bilang, nah, tapi ada satu Eyang yang sekarang tinggal di tempat cucunya itu domisilinya deket Eyang Wahyo katanya. Oh ya kalau berdua ya tolong Eyangnya itu dihubungi nanti tak pesen gokar gitu. Nah puji Tuhan akhirnya malam-malam itu koordinator ini nelpon lagi. Eyang ternyata tuh Eyang Harni namanya. Eyang Harni itu sudah dipesenkan angkot sama cucunya gitu. Jadi nanti Eyang mau disamperin gitu. Oh ya puji Tuhan. Tapi kalau nyamperin jangan siang-siang karena mulai ibadahnya jam 10. Kita jam 9 diusahakan udah sampai sana ya karena Eyang harus latihan dulu sama pemusiknya. Ya gitu. Oh ya oke, nanti saya pesennya itu sopir angkotnya karena saya sudah dikasih nomor sopir angkotnya. Puji Tuhan. Singkat cerita, pagi-pagi 7:30 udah sampai di depan rumahnya Eyang. Wah, ini gimana? Eyang ya kan belum persiapan yang ini matang begitu ya. Ya masih habis mandi begitu. Tapi ya sudahlah, puji Tuhan karena sudah disamperin, Eyang juga berusaha untuk menghormati ini karena ini supir angkot, kasihan juga karena dia kan juga cari nafkahnya dari angkot itu. Singkat cerita udah sampai di gereja itu, di tengah perjalanan kan tadinya Eyang bilang, nanti tuh sampai di sana itu
paling belum dibuka gerejanya. Wong ini kan kebaktiannya, ibadahnya ibadah senior, orang tua-tua itu mesti dijemputin gitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Akhirnya sampai di sana loh, belum dibuka. Tapi Eyang begini, langsung dapat hikmat. Nggak apa-apa. Harus respon positif gitu. Respon positif saja. Pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Eyang dapat ayat dari Markus 16 ayat 15. Itu di situ dikatakan, beritakanlah Injil kepada setiap makhluk gitu. Ya sudah, yang responi aja itu. Yang responi, Pak, Bapak apa itu kalau nunggu kami tinggal aja Pak. Nah kalau ditinggal di luar nggak ada tempat duduknya kok Eyang, kasihan Eyang, nggak apa-apa. Kita duduk aja di angkot dulu gitu. Nah kalau gitu Bapak ke belakang aja, yuk gini kita bertiga. Jadi Eyang Wahya, Eyang Harni sama sopir angkot itu duduk di jok belakang. Itu supaya enak Pak, gini ngobrolnya. Kita ngopi Pak, gitu. Ngopi itu ngobrolin firman, gitu ya. Bukan ngopi. Nah, terus akhirnya Eyang itu cerita-cerita, tanya identitasnya sopir angkot ini, dan lain sebagainya. Eyang bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Eyang sebutkan. Tuhan Yesus tuh baik banget. Eyang tuh ngalami begini, ngalami begitu, terobosan ini, terobosan itu. Dari yang sangat sederhana, yang sangat kecil, sampai terobosan bisa beli rumah, bukan uangnya Eyang. Karena itu Tuhan yang bayarkan. Itu orangnya sampai terbengong-bengong katanya. Terus Pak, nanti kalau sudah pintunya dibuka, Bapak jemput kami. Nggih. Terus katanya, kan dia harus cari penumpang dulu, nanti sampai jamnya yang dijemput. Mbok ngene Pak, raksah rono-rono. Ikut saja ibadah di sini. Engkau toh Pak, pendetanya itu kalau khotbah juga bagaimana caranya orang bisa dapat terobosan. Terus yang gitu, kayak tadi itu yang taat sama dawe Gusti, yang gitu. Dawe Gusti tak lakoni toh Pak. Yang dapat terobosan seperti yang tadi sudah yang ceritakan. Puji Tuhan. Oh, ngoten nggih. Nggih. Habis ibadah nanti ada juga perjamuan kasih kok Pak. Kita makan-makan. Gitu. Puji Tuhan. Mau. Wah, luar biasa. Bapak ini mau ikut ibadah. Akhirnya Eyang tidak secara kebetulan yang pujian yang Eyang siapkan itu ada yang midlay bahasa Jawa itu dari sajege kulon derek Gusti, kemudian siji loro telu ayo melu aku, kemudian gandul Gusti. Nah ini dari pujian ini rupa-rupanya Bapak ini menikmati sekali dan mau bertepuk tangan, mau yang jelas menikmati sekali. Akhirnya puji Tuhan. Singkat cerita kami sudah selesai makan, pulang bareng Bapak ini lagi. Yang follow up, Pak, piye Pak mau Pak ikut ibadahnya? Wah, nggih yang cetha nggih. Nek sing napa ibadah nggene yang kok cetha nggih. Ngerti Gusti Allah sinten, piye carane Gusti Allah maringi berkah gitu. Nek ngono to Pak, aja pisan tok. Ayo nderek Gusti kaya mau lagune mau piye Pak? Iso Pak? Saged nirokke. Lah ya nek gandul Gusti to Pak. Kuwi engko sampeyan nek minggu golek penumpang sik ya ora apa-apa. Utawa neng gereja sik ya ora apa-apa. Ning terus engko gandul Gusti, nderek Gusti mesti diberkahi, angkotmu rak bakal kosong Pak. Yang gitu. Nggih, nek ngoten kula mangke nek minggu ten mriki ibadah jam pinten? Oh nek kene sore tok Pak, jam 5 rak apa-apa. Ya walaupun itu bukan gerejanya Eyang, itu gerejanya temen. Tapi ini jiwa dimenangkan. Dia mau ikut ibadah di sana dan ini kemarin Eyang monitor lewat Eyang Hani. Piye? Itu Pak Walidi ikut kebaktian. Oh, melu, saiki melu.
derek Gusti Yesus. Puji Tuhan, satu jiwa dimenangkan. Malaikat surga pun bersorak-sorai. Puji Tuhan, itu kesaksian Eyang. Jadi dapat terobosan satu jiwa. Biasa, puji Tuhan. Karena waktunya sudah habis, maaf semuanya. Jadi nanti boleh sharing di grup kalau mau, kalau nggak mau ya enggak apa-apa. Karena waktunya ya maaf bener. Jadi teman-teman kalau yang ikut RRS kalau bisa datang jam 3, jam 2:30 sudah hadir, kita bisa sharing banyak di situ supaya kita semakin dikuatkan. Hari ini kita akan pokok doa, siapa yang ingin didoakan supaya mengalami terobosan ya, tidak hanya terobosan keuangan, kesehatan, anak-anaknya semakin diberkati luar biasa. Mungkin ada yang ingin didoakan, mari silakan, biar Ci Ilda yang mencatat, Bu Lurah. Siapa, Bapak Ibu, siapa yang mungkin ingin didoakan? doakan. Silahkan Bu Alvina. Ya, Ibu. saya seperti biasa untuk untuk terobosan dalam keluarga ya. Anak-anak saya juga supaya kenal Yesus, supaya saya semakin dekat juga sama Tuhan seperti yang tadi Bu Hilda sudah sharing sama Pak Edi dan Pak. Thank you buat dukungan doanya Pak. Semuanya baik weekend. Ntar saya share sendiri sama Pak Edi. Ya. Oke. Ada lagi? Ayo. Ya untuk suami ya supaya dia juga kenal Tuhan, terima Yesus. Ada lagi? Siska? Aku untuk bisa ini fokus pada kerajaan Allah seperti Kak Febe tadi. Apa maunya Tuhan dalam hidup. Oke, Siska. Ada lagi? Shalom semua, Pak Edi, boleh ya, Ya. Diana. Wah, jauh-jauh ini. Aku minta hikmat pada Tuhan, soalnya minggu lalu rumah sama rumah bedeng itu kan, yang rumah itu ada yang nawar. Wow. Terus tapi nawarnya di bawah harga tanah, jadi rumahnya free, tanahnya juga. Tapi minggu yang lalu saya sampai nangis, Tuhan berapapun yang kalau memang jadi berkat. Tapi hari Sabtu kemarin malam saya tiba-tiba nangis. Nggak tahu apa Roh Kudus bilang yang membeli rumah itu kan Pak Haji. Kan saya teringat doa dari Bu Dining, jangan orang yang licik, jangan orang yang nggak mau ini ya, yang bohongin gitu. Tapi doa saya kalau boleh rumah itu sama rumah bedeng itu, tapi dia mau beli rumahnya aja. Rumah itu ya sepertinya apa iblis yang mau ngambil, karena makanya dia nawar yang paling murah karena nggak boleh orang Kristen di situ tinggal. Saya nggak tahu kenapa saya nangis itu ada 15 menitan gitu. Saya cuman kayak tersendat-sendat. Tapi kemarin tawar-menawar dia mau hanya rendah itu, kalau enggak dan barang-barangnya dia nggak mau ganti rugi gitu. Jadi ya saya kemarin jatuh. Jadi minta doa hikmat, apa ini dari Tuhan, apakah jangan kami cepat. Itu aja. Terima kasih dan juga untuk ya seperti juga fokus dengan Tuhan untuk supaya saya bisa mendengar suaranya Tuhan. Damai sejahtera dalam kami. Terima kasih. Ada lagi? Nggak ada? Berarti 4 ya? 3. 3. Oke, 3. Mau diborong Ci Ilda? Diborong Pak Edi toh. Kuning mau borong apa Febe? Pak Edi aja. Yes, Iya, yuk Pak kita Edi. doa. Ayo karena waktunya ya. Sudah. Oh, Eli, kenapa Eli? Hah? Eli, Enggak. Pak dibuka mic-nya. Oh. Enggak. Kepencet. Oh, kepencet. Oh, tak kira mau pengen baby lagi. Kunci papai. Kongsi. Dan pikiran kang. Nyen yoi. Yuk, kita doa yuk.
Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih buat kesempatan indah pada sore ini. Kalau kami masih ada di tahun ini, di bulan Februari ini, semua karena anugerah-Mu saja. Tahun ini, tahun penggenapan janji-janji-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan, bahwa janji-Mu itu ya dan amin. Pengharapan yang luar biasa ada pada dalam setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu sore ini, Bapak. Kami percaya terobosan-terobosan terjadi, Bapak. Baik terobosan kerohanian, Bapak. Terobosan kesehatan. Terobosan keuangan juga, Bapak. Kami percaya, Bapak. Nyata, Bapak, atas hidup kami. Karena kami adalah ahli waris kerajaan Allah. Berhak menerima janji-janji-Mu itu. Kami percaya, Bapak, di dalam nama Yesus. Bapak, kami bersehati sepikir. Sore ini kami mau berdoa untuk Alvina, supaya terjadi terobosan di dalam rumah tangganya. Kami berdoa segala spirit-spirit yang mengganggu rumah tangganya. Kami patahkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Sekarang Kau menyingkir dari keluarga besar Alvina bersama keluarganya. Rumah tangganya diberkati Tuhan. Baik suaminya semakin dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami percaya Tuhan, perkataan kami roh dan hidup Tuhan. Walaupun kita jauh Tuhan, tetapi kami percaya tidak ada yang membatasi semuanya ini Tuhan. Perkataan kami hidup Tuhan. Suaminya Alvina, orang baik. Mereka adalah orang yang diberkati Tuhan bersama Alvina. Bersama anak-anaknya juga semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami percaya terobosan-terobosan terjadi Tuhan untuk keluarga Alvina ini. Dimenangkan Tuhan, pengenalan akan Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapakku di surga. Kami berdoa untuk Siska juga, kalau hari ini Siska bisa bergabung semua karena anugerah-Mu. Kami percaya Siska itu sehat. Siska kuat, kami percaya Tuhan. Roh yang ada di dalam tubuhnya Siska, roh yang membangkitkan Yesus, yaitu Roh Kudus ada di dalam tubuhnya. Sehingga tubuhnya menjadi bait Roh Kudus. Roh Kudus menguatkan semuanya. Baik imannya, pengenalan akan Tuhannya lebih lagi luar biasa. Engkau pakai Siska menjadi kesaksian-kesaksian yang hidup Bapak di tahun ini Bapak. Menjadi sejarah yang baru untuk Siska bersama keluarga besarnya. Berkati Tuhan suaminya Siska, beri kesehatan, perlindungan, bisnisnya juga, kerjaannya Kau buat berhasil dan beruntung Bapak di dalam nama Yesus. Baik kerohanian Siska, suaminya, anak-anaknya juga takut akan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Diana Tuhan. Tuhan Kau mengerti hatinya Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi kesedihan hatinya, kain kabungnya Tuhan mulai hari ini Engkau ubah Tuhan. Kain kabung sudah selesai Diana, kain kabungmu diubah menjadi tari-tarian. Ini waktunya tahun 2025 ini, semangat yang baru terjadi atas hidupmu. Engkau akan bersuka cita terus di dalam nama Yesus, karena kain kabungmu sudah diganti dengan tari-tarian. Percaya rumahmu akan laku. Kami percaya ada orang yang bermurah-murah hati kepadamu untuk membeli tempat. Percaya Tuhan akan pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi mujizat Tuhan. Terobosan terjadi bahwa rumahnya Diana yang di Palembang atau di mana Tuhan, laku dengan harga yang luar biasa Bapa. Seperti firman-Mu, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hatinya Diana, Engkau sudah sediakan Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan sedang kirimkan pembeli yang baik, pembeli yang bermurah-murah hati. Percaya Diana, ini waktunya kamu bersuka cita. Kain kabungmu sudah diubah di dalam nama Yesus. Berkati kami setiap yang hadir di tempat ini semuanya Tuhan. Engkau berkati satu persatu Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Tuhan berkati juga RRS ini. Semakin Kau tambah-tambahkan orang-orangnya Tuhan. Mungkin mereka sudah mulai bosan atau undur Tuhan. Tuhan Kau ingatkan selalu Tuhan. Baik yang sudah mengikuti acara ini Tuhan. Engkau berkati satu persatu Tuhan. Apa saja yang disentuh tangannya Kau buat berhasil dan beruntung. Berkati Tuhan perlindungan yang ekstra. Kesehatan Tuhan. Kerohanian.
keuangan juga Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau pasti membedakan mana anak-Mu yang selalu berdoa kepadamu dan yang tidak Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang selalu berharap dan berdoa kepadamu. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Buat sore ini kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Bapak Yesus dan Roh Kudus kalau sore hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah semua firman yang sudah disampaikan ini masuk ke dalam relung hati kami yang Amin. terdalam. Biarkanlah itu menjadi rema bagi kami, bagaimana Roh Kudus Engkau ajar kami bagaimana untuk melakukannya. Ingatkan Amin. kami akan firman-firman Tuhan bahwa kami harus melekat pada Engkau untuk menyenangkan Engkau, mendapatkan hati-Mu. Ajar kami ya Roh Kudus. Biarkanlah kami sungguh-sungguh melibatkan Engkau Bapa Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Dan hidup kami benar-benar dipimpin oleh Engkau. Sehingga kami lebih lagi mengerti kemana kami harus melangkah, apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapak Yesus dan Roh Kudus. Kami memberkati semua yang ada di Zoom, ada yang di RRS ini dengan berkat jasmani, berkat rohani, kesehatan dan kekuatan yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa Yesus dan Roh Kudus. Semua roh-roh yang sudah dilepaskan kami minta malaikat Allah bawa pergi ke tempat Yesus menaruhnya dan tidak akan kembali lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan. Terima Amin. kasih. Terima Edi. kasih Terima banyak kasih Pak doanya. Edi, Kak Terima kasih Hilda, Pak Edi. Yesus berkati, Kak Terima Febe. Thank you semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Edi. Tuhan Aku memberkati. doa khusus kok. Ya. Doakan Pak Edi khusus tiap hari. Terima kasih Hilda. Tuhan berkati. Besok mau Ya. kontrol. Lalu ya. Bu Elvina. Oh, ya. Oh, si Eli anaknya sudah mau makan terus ya. Puji Tuhan. Amin. Dibuka Pinter. dong mic-nya. Eli kurusan kayaknya El. Oke. Iya, turun. Good. Kan ngurus Bagus sendiri. dong. Iya. Dan Ngurus sendiri. Iya.